wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filosofi Logo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Maulida Azhara. Nama saya Rafida Putri Jilati. Nama saya Aini Dia Putri. Nama saya Aulia Adini. Baik, selanjutnya itu kita menjelaskan mengenai logo Berisha, yaitu menggambarkan brand aksesoris yang feminin, lembut, dan modern. Siluet tas yang ada di logo ini dan bunga yang melambangkan keindahan serta kreativitas. Diperkuat dengan warna-warna pastel yang hangat dan trendy. Tipografi uniknya memberi kesan playful dan mudah dikenali, sementara lingkaran tipis membuat keseluruhan logo terlihat rapi dan harmonis. Di sini ada desain brief. Tanggal dan desain brief dilakukan pada Rabu 6 Agustus 2025. Terus ada profil perusahaan, nama proyeknya, logo, dan merek kliennya itu Berisha, nama kliennya itu Nadia Isabella, dan nama desainernya Rafina Fitri Jiliadi. Untuk proyek overview-nya, ada tujuan proyek yaitu membuat logo yang menarik dengan perpaduan desain warna yang soft agar memikat pelanggan dan membuat identitas merek yang mudah diingat. Lalu keterangan proyeknya yaitu logo vektor formal, PDF, dan PNG. Lalu timernya itu 3 hari dan budgetnya itu 1.500.000. Selanjutnya yaitu ulasan mereknya. Mereknya itu Berisha. Ulasan produknya. Berisha adalah merek usaha di bidang kerajinan atau craft yang memproduksi dan menjual berbagai produk handmade berkualitas. Koleksi produknya meliputi tempat pensil, tempat tisu besar, tempat tisu kecil, mukena, tote bag, handbag, pouch, dan lain-lain. Setiap produk dirancang dengan desain yang fungsional, elastis, dan dibuat menggunakan bahan pilihan untuk memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi pelanggan. Selanjutnya ada target audiens. Sekitar 10-45 tahun. Pengalamannya, Berisha telah berjalan lebih dari 5 tahun, memiliki 15 cabang di Indonesia, terjual 50-200 piece per hari, dan mulai merambah pasar internasional. Referensi desain. Warnanya menggunakan warna netral dan jadinya seperti beige, campage, gold, ivory white, dan dusty pink. Visual preference, logo Berisha dirancang dengan desain minimalis, warna soft, dan tipografi jelas, sehingga dapat dicetak dengan baik pada stiker logo, kemasan maupun banner tanpa mengurangi kualitas tampilan. Fontnya menggunakan invensi karton. Lalu pesan tambahan untuk referensi desain tersebut adalah terdapat ilustrasi jarum dan benang dengan sentuhan bunga minimalis dan melambangkan keanggunan dan juga keahlian dalam setiap karyanya. Selanjutnya ada branding. Brand. Berisha adalah brand usaha di bidang kerajinan atau craft yang memproduksi dan menjual berbagai produk handmade berkualitas. Terus ada target marketnya di usia 10-45 tahun, pelajar, mahasiswa, serta memiliki satu produk untuk wanita untuk beribadah. Dan selanjutnya ada referensi desain, yaitu warna netral dan feminin seperti beige, campage gold, ivory white, dan dusty pink. Selanjutnya itu logo Berisha dirancang dengan desain minimalis, warna soft, dan tipografi yang jelas, sehingga dapat dicetak dengan baik pada stiker, label, kemasan, maupun banner yang tanpa mengurangi kualitas tampilannya. Selanjutnya itu ada how, message for designer, yaitu terdapat ilustrasi jarum dan benang dan sentuhan bunga minimalis, melambangkan kegunaan dan keahlian dalam setiap karya. Selanjutnya ada when, yaitu project review, membuat logo yang menarik dengan perpaduan desain warna yang soft agar memikat pelanggan dan membuat identitas merek yang mudah diingat seperti keterangan proyek, logo vektor, terus selanjutnya ada when, yaitu project review, membuat logo yang menarik dalam perpaduan desain warna yang soft
dan sentuhan bunga yang minimalis. Selanjutnya yaitu when, project desainnya membuat logo yang menarik dengan perpaduan desain warna yang soft agar memikat pelanggan dan membuat identitas merek yang mudah diingat. Selanjutnya itu where, pada produk meliputi bidang kerajinan atau craft yang memproduksi dan menjual berbagai produk handmade berkualitas. Koleksi produknya meliputi tempat pensil, tempat tisu besar dan tempat tisu kecil, serta mukena, tote bag, dan handbag. Setiap produk dirancang dengan desain yang fungsional, elastis, dan dibuat menggunakan bahan pilihan untuk memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi pelanggan. Selanjutnya itu ada logo matrix. Yang pertama tuh keywordnya kita menggunakan elegan dan minimalis. Untuk tipografinya itu berbentuk seperti yang ada di gambar. Nah, terus ada deskriptifnya yaitu bunga. Ya, dimana itu bunganya itu lagi mekar, lagi bertumbuh juga. Itu ada tanamannya. Setelah itu kita ke abstrak. Abstraknya itu kita buka bagian bunganya. Jadi kayak kelopak-kelopaknya itu buka. Abis itu kita ke geometrik. Geometriknya itu bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya ada organik. Organik itu kita ambil dari yang bagian batang bawahnya yang dari bunganya itu. Terus bunganya kita hilangin dari hasilnya terus bunganya itu keyword yang kedua itu produk. Nah, untuk tipografinya itu berbentuknya seperti ini dan deskriptifnya itu kita menggunakan gambar yang seperti pouch contohnya. Dan untuk abstraknya yang dimana ini tuh terdiri dari ada jarum, ada alat-alat untuk menjahitnya. Dan selanjutnya itu bentuk geometrik ya. Geometrik itu seperti bentuk pengiriman surat itu. Terus juga kita ke bagian organiknya, yang dimana itu dari bentuk yang geometrik ini kita ubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu keyword yang terakhir, craft atau handmade-nya dan tipografinya berbentuknya seperti ini. Dan dekritifnya itu tulisan handmade-nya kita ubah fontnya gitu. Selanjutnya itu abstraknya terdiri dari jarum dan benangnya. Selanjutnya geometriknya itu kita menggunakan bentuk yang kayak siluet zigzag. Terus selanjutnya organiknya itu kita memecah dari gabungan jarum dan benang. Nah, selanjutnya itu ada logo konsep, yang dimana gambar yang tertera di lingkaran ini, yang pertama itu ada bunganya. Kenapa kita memilih bunga? Yang dimana menggambarkan suatu brand ini itu selalu bermekar. Jadi dia tuh kayak nggak pernah redup, jadi selalu ada kayak karya barunya. Terus juga kenapa bentuknya seperti tas? Karena kita tuh lebih ke pembuatan bagian pouch, terus kayak tempat-tempat yang kayak bisa untuk menyimpan barang. Nah, terus di tengahnya juga ada jarum sama benang. Kenapa ada gambar itu? Karena kan kita pembuatannya menggunakan jarum dan benang. Nah, selanjutnya kenapa Belicia bentukannya di bawah sini? Karena kalau misalkan kayak di tempat yang lainnya kan nggak cocok ya. Jadi kita taruh di paling bawah dan kita menggunakan pada ini. Kenapa bentukan di sana? Yang dimana bentuknya itu kesatuan dan kebulatan niat dalam menciptakan suatu produk yang kita buat saat ini. Oke, di sini kan ada logo konsep ya. Jadi logo konsep ini diambil dari logo matriksnya itu berupa yang pertama itu tulisan Belicia-nya. Belicia-nya itu diambil dari keyword produknya. Lalu tasnya itu diambil dari deskriptif produknya. Lalu di sini ada jarum dan benang, itu diambil dari abstrak dan keywordnya itu craft atau handmade. Lalu bunganya kita ngambil dari deskriptif di bagian elegan dan minimalis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum